Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah. Semoga kita selalu keadaan sehat baik lahir maupun batin, dan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kesetaraan paket A di sini akan menyampaikan laporan kegiatan pembelajaran kesetaraan paket A di UPTD SPNN SKB Kota Depok, yaitu tahun ajaran yang sudah kita laksanakan, yaitu tahun ajaran 2019 dan 2020. Lanjut. Kemudian bahwa pendidikan yang dilaksanakan di negara kita untuk dimanfaatkan dan digunakan untuk persiapan daripada generasi muda ke depan. Hal ini pemerintah wajib memprioritaskan pendidikan untuk anak-anak kita yang ada di seluruh tanah air Indonesia. Hal ini telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang berkaitan dengan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian selain itu, akibat dari pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pada percepatan pada perubahan di semua bidang kehidupan. Artinya bahwa dengan sekolah dengan tidak mengimbangi perubahan akibat perkembangan teknologi, maka kita akan ketinggalan dalam informasi, segala informasi yang kita dapatkan. Makanya kita dituntut, siswa kita dituntut untuk memotivasi keterampilan, teknologi, inovasi maupun kompetensinya agar terus berkembang untuk kita kembangkan secara bersama-sama, baik paket A, paket B maupun paket C. Kemudian setiap orang harus meningkatkan keterampilan, keahlian. Ya. Kemudian lanjut, kemudian kesempatan belajar ini harus disesuaikan melalui pendidikan formal, non formal maupun informal. Jadi bagi saudara-saudara kita yang putus sekolah, putus lanjut, putus di tengah jalan, orang tua yang tidak mampu, ya ini harus kita selesaikan pendidikannya untuk putra putrinya, dan ini merupakan tanggung jawab daripada pemerintah bahwa masyarakat kita berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak agar pendidikan, jadi tidak ada alasan ekonomi orang tua tidak bisa menyekolahkan putra putrinya. Hal ini bisa kita berikan kepada orang tua kita atau saudara-saudara kita melalui jalur pendidikan alternatif, yaitu pendidikan formal, kemudian pendidikan non formal maupun pendidikan informal. Ini bisa kita laksanakan bersama. Kemudian untuk kesetaraan ke depan, yaitu menjamin pendidikan dasar yang bermutu bagi anak-anak yang kurang mampu. Artinya masyarakat kita nih, terutama di perkotaan ini biasanya berkaitan dengan kemiskinan masyarakat kota. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk kita membantu saudara-saudara kita, terutama yang belum dapat menyelesaikan pendidikan kesetaraan, baik paket A, paket B maupun paket C. Dan untuk usia belajar sendiri untuk kesetaraan adalah untuk meningkatkan IPM kita untuk di Kota Depok selanjutnya. Kemudian menjamin pemenuhan kebutuhan belajar bagi semua manusia muda dan orang dewasa melalui program belajar dan kecakapan hidup. Ya, artinya untuk di kesetaraan ini kita putra putri kita, anak didik kita dididik, dibina untuk diberikan keterampilan, kemudian diberikan life skill untuk agar dia bisa terampil dan bisa untuk nanti diaplikasikan untuk dia di masyarakat. Dan hal ini agar anak-anak kita bisa mandiri dan juga bisa untuk dapat melanjutkan pendidikan berikutnya. Hal ini juga bisa dilakukan oleh orang dewasa yang belum memiliki ijazah kesetaraan, terutama paket A, B, dan C. Kemudian menghapus ketidakadilan gender dalam pendidikan dasar dan menengah. Jadi pendidikan kesetaraan ini anak-anak putri atau anak perempuan kita nih biasanya terhambat di dalam menyelesaikan pendidikan, dan ini akibat daripada karena image daripada orang tua
dan masyarakat kita bahwa untuk anak putri ini atau anak perempuan ini nggak usah tinggi-tinggi lah sekolah, cukup sampai tingkat SD atau SMP. Nah, ini harus kita berikan arahan yang baik bahwa pendidikan itu penting untuk masa depan putra-putri kita agar mereka bisa dapat hidup mandiri dan bisa membekali dirinya di masa yang akan datang. Kemudian melayani warga belajar yang membutuhkan pendidikan akademik dan keterampilan. Jadi selain kita melaksanakan kegiatan kesetaraan baik paket B, paket A, paket B, paket C, kita juga menyediakan kegiatan life skill atau keterampilan untuk masyarakat ya, ataupun untuk peserta kesetaraan yang ingin meningkatkan keterampilannya yang sudah ada, yaitu di kegiatan di UPT SKB, itu terutama tentang tata rias pengantin, tata rias rambut ataupun tata rias kulit dan lain sebagainya. Nah, ini terus kita tingkatkan agar mereka bisa terampil dan bisa mandiri untuk nanti di kemudian hari. Kemudian berkembangnya teknologi dan kemajuan pada berbagai aspek. Jadi dengan kemajuan teknologi ini anak-anak kesetaraan kita juga harus aktif juga untuk bisa jangan sampai ketinggalan teknologi maupun informasi untuk hal-hal kegiatan di dalam kemajuan teknologi dan informasi. Kemudian pendidikan kesetaraan dilakukan dengan mengacu dan melalui kontekstualisasi kompetisi IP dan kompetisi dasar dari kurikulum pendidikan formal serta disesuaikan dengan masalah, tantangan, kebutuhan, karakteristik pendidikan kesetaraan. Jadi artinya di dalam kurikulum yang kita terapkan di kesetaraan, kita harus mengacu pada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga dengan masalah yang ada, baik tantangan, kebutuhan maupun karakteristik pendidikan kesetaraan yang kita laksanakan di SKB Kota Depok. Kemudian mengenai dasar hukum tentang daripada pendidikan, yaitu Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan proses penyetaraan kelulusan program paket A, B, dan C. Kemudian Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus corona atau COVID-19. Jadi pas kita melakukan pembelajaran yang sudah kita laksanakan, kemudian muncullah surat edaran seperti ini ya, berkaitan dengan wabah penyakit yang ada di negara kita. Kemudian Kepala Dinas juga mengeluarkan surat edaran tentang syarat kelulusan sebagai pelaksanaan penyetaraan kelulusan. Jadi ujian yang dilaksanakan yang kita lakukan yang setiap tahun biasanya paket A, paket B, paket C, terutama paket B dan C ya, kita melakukan secara online. Ternyata untuk tahun ajaran 2019-2020 ditiadakan. Jadi lembaga atau sekolah yang melakukan suatu kriteria untuk kelulusan daripada peserta didiknya. Terima kasih. Kemudian lanjut. Kemudian tujuan daripada kelembagaan UPT SKB Kota Depok yaitu program pendidikan non formal dan informal dan SKB Kota Depok ya. Artinya kita sebagai lembaga non formal kita harus bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan yang belum ada dan untuk kita kembangkan berikutnya di kemudian hari agar kegiatan kita lebih ramai, lebih efektif maupun lebih bagus lah di kemudian hari di mata masyarakat. Ya, mudah-mudahan dengan mulai tahun 2018 ya, kita mulai kondusif, mempunyai ruangan belajar maupun kantor, dan sampai saat ini alhamdulillah ada perhatian yang besar lah dari pemerintah daerah kepada lembaga UPTD SPNF SKB Kota Depok yang sebelum tahun 2018 ya, SKB Kota Depok ini dipandang sebelah mata ya oleh pemerintah Kota Depok. Alhamdulillah setelah kita mempunyai gedung, kita dikasih kepercayaan penuh untuk terus meningkatkan kreativitas dan kemudian motivasi kepada peserta kesetaraan yang kita bina. Kemudian meningkatkan sumber daya manusia dengan mengikuti keterangan paket A, paket B, dan paket C. Jadi masyarakat yang belum memiliki ijazah baik usia sekolah maupun usia lanjut sampai usia 70, ini diberikan kesempatan untuk meningkatkan pendidikan baik yang belum punya ijazah paket A, paket B, paket dan paket C. Hal ini adalah untuk meningkatkan IPM kita
yang selama ini masih belum baik, terutama untuk Kota Depok. Makanya kita harus lebih giat kembali untuk menjaring daripada masyarakat Kota Depok yang belum dapat menyelesaikan pendidikan kesetaraan baik paket A, paket B maupun paket C. Kemudian kelembagaan yang kuat di UPT SKB Kota Depok dalam kemitraan di PKBM, kursus dan tempat pelatihan yang bermutu dan profesional. Ya, kami mengharapkan agar kegiatan-kegiatan yang ada di SKB ini kita menjalin kemitraan terhadap PKBM, kemudian kursus, kemudian tempat lembaga pelatihan yang bermutu dan profesional agar terjalin kerjasama yang kuat dan efektif lah. Artinya sama-sama untuk menghasilkan output kepada peserta didik kita agar mereka bisa menghasilkan dan bisa bersaing di dunia industri maupun di masyarakat. Kemudian adanya kerjasama yang baik antar pemerintah pusat, daerah, lembaga, dan masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Jadi adanya kepedulian pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian kota maupun kabupaten ataupun masyarakat ini harus saling sinergi bekerja sama, baik dari PAUD kemudian sampai kesetaraan paket A, B, dan C. Nah, ini perlu adanya sinergi dan kerjasama agar masyarakat mau mengikuti kegiatan pendidikan kesetaraan dan untuk menyelesaikan pendidikannya secara baik dari paket A maupun paket B maupun paket C tersendiri. Kemudian adapun pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di SKB Kota Depok. Paket A dilaksanakan 2 kali dalam seminggu, yaitu hari Senin dan Jumat. Jadi sebelum pandemi COVID-19 kita sempat melaksanakan kegiatan KBM, yaitu untuk paket A di hari Senin, yaitu di SKB Negeri PAUD, ya, SKB PAUD Negeri SKB kita, yaitu di Cilodong. Dan untuk hari Jumat untuk paket A yaitu di kantor, ya, yang di Pancoran Mas. Kemudian guru sebagai agen perubahan memberikan wawasan dan manfaat hasil belajar pada peserta didik. Jadi diharapkan baik kesetaraan paket A, B, dan C kita adalah sebagai agen perubahan untuk membina daripada generasi-generasi muda agar bisa meningkatkan kreativitas maupun meningkatkan keilmuannya, meningkatkan teknologinya maupun meningkatkan keterampilannya agar mereka bisa bersaing setelah mengikuti pendidikan yang dilaksanakan di SKB Kota Depok. Kemudian jangan menjadi alasan kendala ekonomi orang tua untuk menyelesaikan pendidikan. Nah, ini biasanya masyarakat kita kadang sungkan atau malu akibat dari tidak bisa menyelesaikan putra-putrinya pendidikan karena informasi yang belum kita sosialisasikan. Artinya sudah disosialisasikan tapi masih masyarakat yang belum paham. Jadi kita ke depan mungkin harus bisa mendekatkan diri kita kepada masyarakat, terutama lingkungan, ya, baik yang ada di tingkat kelurahan maupun kecamatan, agar kita lebih sinergi lagi untuk kita memberikan sosialisasi apa itu UPT SKB Kota Depok dan program-programnya untuk pemerintah Kota Depok. Nah, ini perlu kita tingkatkan kembali agar lebih dikenal atau mungkin masyarakat lebih mencari solusi yang biayanya ringan dan murah, bahkan tidak ada pungutan untuk menyelesaikan pendidikan ataupun untuk kegiatan keterampilan yang dilaksanakan di SKB. Kemudian mencerdaskan generasi penerus bangsa dalam misi pembangunan. Jadi generasi kita jadi bukan hanya dari pendidikan formal, tetapi pendidikan non formal juga perlu kita siapkan, dan juga mereka harus siap bersaing kepada rekan-rekannya, baik yang ada dari formal maupun non formal. Dan juga mengenai ijazah yang didapatkan, yang diraih daripada anak-anak kesetaraan kita, terutama paket C, bisa nanti melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ataupun untuk bekerja. Nah, ini jadi mereka diharapkan, ya, kita dituntut supaya memberikan pemahaman di dalam kesetaraan. Jangan sampai kita karena di kesetaraan anak tersebut minder maupun malu maupun merasa sungkan dan lain sebagainya. Ini harus
kita motivasi, kita berikan semangat agar mereka mau untuk meningkatkan diri, mau meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya untuk mereka sendiri di kemudian hari. Kemudian strategi pembelajaran, kemudian untuk tahun ajaran yang sudah kita laksanakan tahun 2019-2020, kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan tutorial atau tatap muka dengan peserta didik. Ya, sebelum Kopis kita melaksanakan tutorial yang ada baik di kelompok pelajar yang ada di PAUD Negeri Cilodong maupun yang ada di kantor SKB yang sudah kita laksanakan sebelum adanya Kopis. Kemudian untuk tahun ajaran 2020 atau 2021, kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di UPTD SPNN SKB Kota Depok yaitu dengan tutorial atau tatap muka dengan peserta. Karena suatu hal akibat pandemi Covid, pembelajaran dilaksanakan melalui grup WA, rekaman, audio, classroom dan lainnya, sehingga pembelajaran tetap berlangsung akibat pandemi Covid-19. Jadi untuk yang tahun ajaran baru nih, yang anak-anak kita nih, yang sekarang udah berapa menit tuh? 4 menit lagi. Ya, kiranya cukup ya. Untuk kita lanjut naik. Kemudian mengenai peserta didik kita untuk dari yang tahun kemarin yaitu dari SPNN SKB yaitu 216 ditambah dari lembaga yang lain baik Bina Kreasi, Bina Sukma maupun Nusopa jumlahnya 235. Kemudian jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan paket A keterampilan membuat tempat pulpen dari stik es krim. Kemudian kegiatan menghiasi kendi dengan biji-bijian. Kemudian aktivitas olahraga peserta didik paket A masih kurang. Dalam bersosialisasi dengan teman sekelas paket A cukup baik. Tahun pelajaran 2020-2021 belum adanya tatap muka akibat Covid dan pembelajaran masih berjalan dengan baik dan kondusif melalui internet lewat grup belajar paket A. Ya, next. Faktor pendukung adanya sarana Mebler yang sudah lengkap untuk belajar kesetaraan, adanya guru dan arsip lemari guru, adanya penambahan buku modul, alat-alat kantor untuk meja kursi pegawai dan guru, dan juga penambahan alat kerja pegawai dan guru cukup memadai. Ya, alhamdulillah semenjak kita sudah kantor kita kondusif, alhamdulillah pemerintah daerah memberikan semangat untuk kantor kita. Kemudian ada pun kendala yang kita hadapi ya di SKB yaitu kaitan dengan lingkungan kantor yang padat penduduk menjadi kurang kondusif untuk belajar. Halaman kantor yang kurang luas dan hanya memiliki bidang tanah 320 meter persegi. Kemudian fasilitas olahraga yang belum ada, masih kekurangan tenaga pamong belajar baik untuk paket A, paket B dan paket C. Kemudian kegiatan penilaian nih, ulangan harian, tengah semester dan ujian semester dan rekap akhir untuk penilaian kelulusan yang kemarin terlalu tinggi, rata-rata di atas 81. Nah, ini terlalu tinggi nih 81 nih. Besok akan kita inikan kembali, jangan sampai rata-rata kelulusan yang aktif dan tidak aktif disamaratakan. Nah, ini harus kita pikirkan kembali untuk kedepannya. Kemudian daya tampung peserta didik kita yang terbatas. Kemudian kesimpulan, pendidikan untuk semua adalah suatu gerakan untuk mengkaitkan, mensinergikan berbagai program pendidikan yang telah ada. Pemerintah harus menghidupkan kembali ruh pendidikan budi pekerti yang sudah memudar pada generasi muda. Ya, demikianlah laporan kesetaraan paket A yang sudah dilaksanakan tahun ajaran 2019-2020. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.